anak bisa mengerti, anak bisa menerima, ah, kita pun menyampaikan bisa sampai kepada anak, insya Allah Pak. Kan orang cenderungnya begini. Saat ini kan orang kan menganggap agama itu kan gunanya bagi orang tua saja. Gunanya nanti. Sehingga orang kurang tertarik beramal, mempelajari agama, malah cenderung mengejek. Nah, kira-kira bagaimana Kiat Ibu bisa meyakinkan bahwa agama itu tidak hanya dibutuhkan di hari tua, gitu, tapi juga dibutuhkan dalam usia berapapun. Bagaimana kira-kira? Eh, Kalau kami di sekolah Pak, Oh, mungkin anak-anak tuh ada yang tidak suka, ada yang suka kan Pak. ya. Tapi insya Allah di sekolah anak-anak ini suka belajar agama ini Pak, PAI ini. Kenapa? Karena eh, di sekolah kami Pak, insya Allah kalau ada perlombaan, ada acara-acara apa, insya Allah kami bisa mengikuti karena guru-guru kepala sekolah mendukung kegiatan keagamaan ini Pak. Hmm. Nah, jadi di Dalam sekolah, konteks itu saja Bu Is, misalnya. ah, Kita kan dalam masyarakat kan berinteraksi gitu. Ya, kalau sekarang mungkin Bu mengajar di sekolah, kondisinya begitu. Mana tahu nanti bisa mengajar di tempat yang berbeda, di level yang berbeda. Bagaimana meyakinkan orang bahwa sebenarnya agama itu manfaatnya tidak untuk hari esok saja, tapi juga berguna untuk konteks hari ini, gitu. Bagaimana bisa Ibu meyakinkan orang? kita beri dia apa namanya tuh Pak. Dia dengan sarjana, kira-kira bagaimana? Hah? Kalau anak SD kan dia patuh aja tuh Bu Es. Iya Pak, betul Pak. Berbeda nanti orang-orang yang intelek kan, Iya Pak, betul. tentu dengan cara intelek dia apa. Nah, sekarang bagaimana kita meyakinkan bahwa agama itu dibutuhkan dalam hidup? Ini Kita wawasan berikan buis yang saya tanya nih. apa Pak? Wawasan buis yang saya tanya, sejauh mana paham buis terhadap agama? Kan itu intinya. Ah, kita berikan contoh atau apa Pak? Ah, Hmm. gitu. Contoh, contoh, coba kasih. Misalnya sholat misalnya. Sholat. Nah, ya Pak. Kalau ditanya, kenapa pahalanya lebih besar dibanding sholat sendiri? Kira-kira seperti apa? Terlepas Oh, dari hadis yang mengatakan itu ya. Nah, kalau orang rasional dia kan tidak patuh aja kepada hadis itu, tapi dia cari kenapa ya? Kenapa Nabi berkata begitu kan itu bahasanya. Di hmm. mana ya rahasianya? Kira-kira menurut Gus itu apa itu? Hmm, Kenapa sholat berjamaah itu pahalanya besar dibanding sholat sendiri? Kan bacaan itu juga, iya Pak. jumlah rakaatnya sama juga, tidak ada yang berbeda kan? Kenapa dia Ada. bisa besar pahalanya? Gimana kira-kira? Ini analisis analisis Buis yang saya tanya ini. Iya Pak. Jadi kalau tentang cara sholat kan tidak mungkin tidak tahu, Pak Samsubari tidak mungkin tidak tahu. Tapi kan kita belajar menganalisa lah ya. Kita tidak selama yang bukan SD nyeleneh dia misalnya kan. Kenapa ya katanya? Bukan karena tidak tahu dia tanya sama kita, tapi karena pendekatannya kan berbeda itu nanti. Dah. Kita dalam konteks meyakinkan orang bahwa agama itu dibutuhkan. Kini cenderung orang kan, kenapa dia malas beribadah di semudaya? Semuanya ditunggu di akhirat. Untuk sampai ke akhirat itu mati dulu kan, dia mati lama lagi katanya kan dia aja masalah.
Itu yang persoalan sekarang. Kalau semuanya disandarkan ke surga dan neraka, surga dan neraka itu syaratnya mati dulu kan. Lama lagi Iya, toh. iya, Pak. Nah, makanya kini ya bakal kenyang saja kan, laku dia sebesarnya. Kan itu ya. Nah, sekarang bagaimana merubah mindset itu kira-kira, Boys? Dalam contoh tadi lah misalnya. Di mana hebatnya salat berjamaah itu mangkuk gadang pahalun. Sehingga Nabi mengecen 27 derajat lebih hebat pada salat sendiri. Akhirnya, Boys. Karena Pak, sholat berjamaah itu kan Nah, kita kerjakan secara bersama. Nah, setelah itu, apa namanya tuh Pak, untuk eh, konsentrasikah kita dalam bersama-sama daripada kita sendiri gitu Pak. nah, tingkat Maka konsentrasinya tinggi. ah, dari situlah kita bisa Pak. Kan kalau kita sholat berjamaah itu kan banyak, kadang anak lah ribut, inilah, bisa enggak kita konsentrasi untuk itu Pak? Nah, Menghadap yang pencipta itu Pak. ya kan bisa saja kan malah di masjid itu lebih ribut lagi banyak anak kan di rumah Iya. sendiri kan di kamar sendiri kan. Disitulah Kan itu ya, Pak. kita, disitulah Nah, kita kusukkah kita melaksanakan atau tidaknya, Pak? iya. Ya saya tanya, hebat perlu juga ya diajak yang menganalisis ya. Iya, Pak. Kadang kita cenderung kan ibadah itu seakan-akan menyebut tiket surga saja kan itu kan itu. Tapi tiket surga yang kan banyak seperti itu kita. Padahal pada ibadah itu kan melekat dimensi kemanusiaan. Itu kan. Iya, Pak. Nah itu sehingga agama itu kadang dipandang enteng ya karena kita tidak bisa menghadirkan dimensi kemanusiaannya dalam beribadah. Nah, mungkin ini tugas Kalau jemaah itu Pak, kita bisa menyampingkan dari hadis tadi ya Pak ya. Memang hadis tadi udah jelas ya, Pak udah jelas bahwa itu. ya salat jemaah itu yang pertama manfaatnya untuk meningkatkan persaudaraan kita Pak. Dengan salat berjamaah kita lebih dekat dengan saudara-saudara kita. Yang kedua dengan salat jemaah itu dengan langkahan kaki kita ke masjid itu setiap langkahan kaki kita itu akan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga menciptakan kedamaian, kebersamaan, saling peduli satu sama lain gitu Pak. Dengan adanya kita salat berjamaah, kita tahu di mana saudara kita tinggal, sedang apa keadaan saudara orang yang sering salat jemaah itulah yang banyak pergaulannya Pak, tahu dengan saudara-saudaranya sakit. Mungkin barangkali beranjak dari kebersamaan itu Pak dan rasa kepedulian antara satu sama lain, makanya dijelaskan oleh Rasulullah itu pahalanya itu 27 derajat dibandingkan dengan salat sendirian. Padahal kita Ya, sama-sama salat, contoh salat maghrib 3 rakaat di rumah dan juga 3 rakaat salat di masjid, Pak. Itu menurut saya Pak. itu diantara kehebatannya gitu. Termasuk juga lebih kecil Ya Pak. daripada sholat sendiri. Ya Ketika Pak. kita ragu, tapi kalau berjamaah kita kan ada yang jadi pedoman. Pantah, jangan sampai di situ. Pokoknya ini pokoknya aja, itu aja. Gitu.
Kalau seperti analisis tadi Pak Edi, seperti Pak disampaikan itu kan akan indah agama itu kesannya. Ya, agama itu akan indah, enak diterima logika orang itu. Jadi tidak harus menunggu akhirat dulu gitu. Kalau semuanya disandarkan kepada neraka dan surga kan lama lagi itu, Iya, iya. Ya, Pak. ya kan? Kan semua di akhirat adanya surga dan neraka. Iya, Pak. Iya, kita berharap surga, ya takut neraka ya, tapi kan di akhirat adanya. Sementara ke akhirat kan syaratnya mati dulu kan. Iya, Pak. Kan jauh lagi itu. Nah, kalau seperti itu kan orang malas beragama di usia muda ini. Tapi kalau kita hadirkan secara, ya seperti yang Pak Edi sampaikan itu lah misalnya itu, orang akan merasa berkepentingan beragama itu dalam kehidupan real ini. Tidak harus menunggu itu. Bahwa agama, kehadiran agama, tidak harus menunggu surga dan neraka. Tapi dalam kehidupan real ini, bisa dikaji apa manfaat duduk. Bisa dikaji sholat itu seperti apa dampaknya gitu. Di tinjauan kesehatan, puasa di tinjauan kesehatan, dan lain-lain. Kan banyak di sana itu yang bisa diungkap. Sehingga nalar orang tuh bisa menangkap. Saya butuh agama aja. Nah, ini seperti itu. Itu membuat kajian agama itu menarik bagi banyak orang. Tapi kalau isinya doktrin-doktrin saja, nah itu kan orang malas juga jadinya kan. Malas dia beragama jadinya itu. Itu salah satu masalah hari ini gitu. Sehingga orang enggan jadi. Yang profesional Pak bisa apa namanya tuh ada 4 Pak. Ada pedagogiknya, sosialnya, profesionalnya, dan apa ada 4. Kalau guru tuh baik, insya Allah profesional apanya akan tempat baik Pak. Yang pedagogik itu apa itu? Pedagogik itu materi atau tentang ilmu tuh Pak, tentang pelajaran atau apa Pak. Materinya. Kompetensi pedagogik itu kemampuan dalam hal apa? Dalam mengajar Pak, materi Pak. Materi. Ya. Kalau profesional? Profesional apa namanya tuh Pak? Kita Kompetensi profesional, kompetensi ya. pedagogik. Profesional apa? Ketiga Pak. Di Padang Timur. Itu yang di mana? Di Semarang dulu mana? Dekat Polsek Pak. Kayak Polsek yang di Marapalam. Iya Pak. Apa itu yang profesional? Kompetensi profesional. Profesional kita dalam melakukan apa? Hah? Pedagogik tadi materi. Nah, kalau profesional? Nggak jalan Pak. Ya kalau tadi kan Bu jelaskan. Kompetensi pedagogik kata Ibu tadi kan bagaimana Bu Is? Loh? Ya, cobalah jelaskan. Kompetensi profesional itu apa artinya? Halo Halo? Pak. Halo. Ya, ya. Nggak, apa aja? Apa do Pak? Ya. Ini ada jaringan Bu Is. Mungkin iya Pak. Kondisinya lagi tengah suruh Pak. Lai. Di Bu Is lah. Nah, coba dilanjutkan Bu Oktavia dulu baca Quran.
Al-A'raf aja baca Bu Oktavia dari awal. Al-A'raf, Pak. Ya, Ayat 1. ya. Suara saya terdengar, Pak? Ada dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min awliya qalilan ma tadhakkarun. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. Sudah, Bu. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ya. Coba Bu jelaskan seperti apa guru yang hebat itu. Menurut saya guru yang hebat itu salah satunya menguasai 4 kompetensi guru. Kalau di kompetensinya ada namanya kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Di samping itu, guru profesional itu pada saat sekarang ini Pak bisa merancang pembelajaran yang menarik. Habis itu guru profesional itu bisa merencanakan metode pembelajaran yang inovatif. Habis itu guru profesional itu menguasai IT, serta guru profesional itu bisa berkolaborasi dengan semua pihak, baik itu dengan rekan sejawat, dengan masyarakat, maupun dengan lingkungan sekitar. Itu Pak. Semuanya tercakup di 4 itu. Coba Bu jelaskan pertama dulu, apa dulu yang 4 tadi. Kompetensi yang 4 tadi. Apa yang pertama? Yang pertama kompetensi pedagogik. Apa itu? Kalau pedagogik itu lebih kepada bisa menguasai merancang pembelajaran. Habis itu guru bisa merencanakan metode yang inovatif. Artinya metodenya itu tidak melulu dengan metode yang sama. Ya, habis itu guru bisa di dalam kelas itu bisa berinteraksi atau menguasai siswa di kelas. Artinya bukan menguasai dalam artian berkuasa, tapi menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Kalau kompetensi profesional itu lebih kepada
guru menguasai keilmuan yang dimiliki. Misalnya kalau saya guru PAI, tentu saya menguasai bidang ke-PAI-an yang saya ajarkan, tuh, Pak. Habis itu kompetensi kepribadian itu lebih kepada kepribadian guru tersebut. Artinya guru itu memiliki kepribadian yang baik, serta guru itu menguasai kode etik guru, tuh, Pak. Habis itu kalau kompetensi sosial, guru bisa berinteraksi dengan mudah, bisa berinteraksi dengan semua pihak. Artinya tidak memilih-milih dalam berinteraksi di sekolah dengan semua pihak gitu. Kalau kemampuan menggunakan IT, itu kompetensi apa maksudnya? Kemampuan menggunakan IT, kompetensi bisa ke profesional, bisa ke pedagogik. Tidak mungkin dua, satu cuma itu. Tapi lebih kepada pedagogik, Pak. Kenapa? Karena di sana terdapatnya dalam merancang pembelajaran kan. Karena nanti kita akan menghadirkan metode atau menggunakan media, tentu di sana dituntut adalah kompetensi pedagogik kita. Kemampuan membuat PTK, dari mana itu kompetensi apa itu? Kemampuan membuat PTK itu ke kompetensi profesional. Profesional. Ya. Apa bedanya kemampuan buat PTK itu dengan memilih metode? Kalau PTK itu kan kita merancang atau kita lebih untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan kita dalam proses pembelajaran. Ya. Atau kita ingin meningkatkan kualitas kita sebagai seorang guru, kita membuat sebuah PTK gitu, Pak. Jadi itu kayak profesional Pak ya? Nggak pedagogik gitu? Iya, profesional, Pak. Profesional tadi tapi ya Pak, penguasaan materi, Iya. penguasaan konten. Nah, PTK? Nah, PTK tapi kan kita mengadakan penelitian tindakan kelas. Jadi kan buat Pada metode. proses pembelajarannya itu. Ya, kalau Mana perginya itu? Ke pedagogik perginya itu. pedagogik. Kan dia bagian Ya, dari karena menggunakan metode dari kali, Pak. program itu. Apa, Pak? Bagian dari rancangan pembelajaran dia. Oh iya, ya. Jadi kalau profesional itu menyangkut konten, menyangkut keilmuannya, konten keilmuan. Gitu. Ya Bu, PAI, menguasai PAI, bisa mengembangkan PAI, artikel tentang PAI, bisa menulis jurnal tentang PAI misalnya. Pokoknya berkaitan dengan konten keilmuannya, kaitannya keilmuannya. Mengembangkan keilmuan, menguasai keilmuan, menulis buku tentang itu kepada profesional namanya. Tapi kalau merancang pembelajaran, memilih metode, PTK tadi itu kan bagian dari merancang itu PTK. Nah, itu lebih kepada pedagogik itu. Pengelolaan kelas itu. Di dua adanya sana di kelas itu. Ada penguasaan materinya, ada penguasaan kelasnya. Jadi tidak sama tuh Bu ya, harus bisa membedakan itu. Nah, kalau sosial dengan kepribadian apa bedanya? Dia berkaitan itu. Satu kompetensi sosial, yang kedua kepribadian. Apa bedanya? Ya. Kalau kepribadian itu kan ke diri kita. Nah, bagaimana kita menjadi pribadi yang baik untuk semua orang. kalau sosial? Kalau sosial itu bagaimana cara kita berinteraksi, Ya. berkomunikasi gitu, bergaul, itu yang sosial, Pak. Tapi kalau membangun relasi. Iya, berelasi kalau sosial. Ya, sesama guru. Ya. Dengan atasan. Kalau dia jadi kelebu jadi kepala, berarti dengan bawahan. Ya. Dengan lingkungan sekitar, dengan penjaga sekolah. Itu kan relasi itu, kemampuan kerjasamanya. Kalau kepribadian itu menyangkut itu tidak hanya di sekolah saja yang kepribadian tadi.
profesional guru itu tidak hanya di sekolah, tapi juga di lingkungan masyarakat tempat kita berada itu. Itu yang guru yang profesional. Di kompetensi kepribadian tidak di sekolah saja ya, tapi juga dimanapun dia berada. Nah, jangan ditinggalkan profesional kita itu di sekolah. Gitu. Seperti itu Pak Edi. Gitu. Kalau tinggalkan di sekolah nanti kan di komplek nanti kita nggak auto deh orang ada. Ya Pak. Ada batas kan itu Kurang pas ya Pak. kepribadian. Termasuk yang sosial tadi. Tidak ditinggalkan di sekolah saja. Sosial. Kan kita sebagai anggota masyarakat kita juga kan itu relasi tadi. Nah, jadi apapun itu kelompoknya kepada yang 4 itu saja. Dimensi-dimensinya itu. Tidak keluar dari itu. Kalau nanti misalnya ada ikut kursus, ikut seminar, itu kan ada guru ikut kursus enggak? Ada seminar ada enggak? Berapa? Nah, itu kemana masuknya itu? Kompetensi apa itu yang mau ditingkatkan dengan latihan itu? Kalau seminar ke pedagogik Pak, Hah? pedagogik. Profesional. Tergantung apanya Pak, tergantung seminarnya Pak. Nah, tergantung temanya tadi tentang apa? Kalau tentang tentang keprofesional guru, meningkatkan kompetensi guru, memang keprofesionalnya Pak. Nah, tentu tema sebenarnya itu. Itu Bu Octavia. Temanya tentang apa? Stressing itu kemana gitu. Bisa saja ke sosial, bisa. Bisa saja kepada kepribadian, bisa juga. Tergantung temanya tadi. Ya, Nah, itu. Nah, siapa? terus ketika dihadapkan kepada situasi yang berbeda, misalnya. Ibu misalnya mengajar di 3 kelas. Sama-sama kelas 3 itu. Tapi kelasnya berbeda. Atau waktunya berbeda. Kira-kira bagaimana memilih metodenya? Ada 3 kelas yang Ibu Ya. ajar. Sama-sama kelas 3, 3A, 3B, 3C. Materinya sama pula. Cuma waktunya berbeda. Bagaimana metodenya mengajarnya itu? Coba Bu Octavia. Baik Pak, dalam merancang sebuah metode ataupun media yang digunakan, tentu kita harus melakukan yang namanya asesmen awal. Asesmen awal berarti kita harus melihat lingkungan di kelas kita. Tidak bisa kita samakan metodenya antara kelas A, B, dan C. Karena bisa jadi kelas A kemampuannya lebih, kelas B agak sedikit di bawah kelas A. Itu juga dengan kelas C. Tentu merancang medianya dibedakan. Dan habis itu bisa jadi juga di dalam satu kelas itu beragam gaya belajar yang ada di dalamnya, Pak. Gaya belajar artinya tuh ada anak-anak tuh yang misalnya sebagian besarnya audio, visual, atau kinestetik, itu juga beda dalam penyajian medianya. Karena kalau kita samakan semuanya, nanti cara mereka menerima pembelajaran juga akan mempengaruhi. Gitu, Pak. Nah, misalnya kalau sebagian besar, misalnya di kelas A, sebagian besar anak itu gaya belajarnya adalah visual. Berarti saya menyediakan medianya yang lebih kepada yang bisa dilihat oleh anak itu, menyediakan media gambar gitu kan. Nah kalau seandainya di kelas B, rata-rata anak itu gaya belajarnya audio, berarti lebih kepada pendengaran, tentu saya banyakkan membuat media berupa video yang bisa didengar oleh mereka gitu. Gitu juga Jadi dengan yang kalau sebaliknya. mau memilih metode, mau memilih Ya. media, kira-kira apa saja faktor-faktor yang harus dipertimbangkan? Dalam memilih media. Kan mau mengajar ini, mau milih ya atau metode, apa saja faktor yang perlu dipertimbangkan? Sehingga dia berbeda tadi. Yang dipertimbangkan, yang penting itu kita melakukan asesmen awal, Pak.
Asesmen awal Hmm. kalau misalnya tidak ada kesempatan kita untuk melakukan asesmen awal, kan kita bisa lihat bisa menanyakan kepada wali kelasnya, atau bisa melihat dari rapornya. Apalagi sekarang ini pada kurikulum 13 kurikulum Merdeka tuh eh, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk merancang sebuah media, dan kita tidak bisa langsung membuat medianya. Oh, kita mau sekarang ini mau menghadirkan media ini tanpa kita lihat Asesmen kondisi di awal itu lapangan, kan nggak bisa Bu gitu. Octavia, asesmen Asesmen awal itu kan untuk menengok diagnostik, Pak. kemampuan akademiknya kan. Asesmen diagnostik. Ya, kan menengok kemampuannya itu, kemampuan Ya. akademiknya. Mm-mm. Aspek yang perlu jadikan pertimbangan, apakah kemampuan saja? Eh, Kemampuan Tidak ada yang lain. siswa tentu tentu eh, dilihat juga dari apa ya? Om banyak dari lingkungan mana anak itu beradanya gitu, Pak. Hmm. Eh Misalnya kalau di tempat saya tuh kan rata-rata anak-anak tuh kan berasal dari keluarga yang eh di bawah rata-rata lah ekonominya, Pak. Jadi dia mungkin agak kurang kepedulian orang tuanya terhadap mereka, karena sibuk untuk mencari kebutuhan sehari-hari gitu kan. Jadi mungkin saya merancang medianya itu juga disesuaikan dengan kondisi mereka juga, dan disesuaikan juga dengan kondisi saya untuk membuatnya, Pak. Jadi saya buat media yang bagus, ternyata kemampuan saya tidak ada di sana, itu kan nihil juga hasilnya Nah, gitu. jam belajar Itu, perlu Pak. enggak? Ya, jam belajar juga Nah, perlu. itu yang saya tanyakan. Apa saja faktor-faktor yang dalam memilih media, dalam Ya. memilih padahal Ya, Pak. kan jam belajar kan penting kan? Penting. Ibu mengajar di kelas A itu pagi, di kelas B mengajarnya jam setengah satu misalnya, jam satu misalnya. Mm-mm. Itu berbeda suasananya Bu Octavia. Ya. Jam pagi itu mereka masih segar bugar, masih fokus. Mm-mm. Zuhur itu kan perhatiannya sudah buyar kan itu. Nah, itu yang saya Ya. maksud. Jadi artinya dalam memilih metode, dalam memilih media, itu banyak aspek yang perlu dipertimbangkan. Ketersediaan media di sekolah perlu dipertimbangkan. Kemampuan ya itulah jalih. Termasuk kapan kita mengajar dan di kelas mana kita mengajar. Kan tidak sama suasananya kan? Ibu pernah mengajar itu. Karena ada tidak belajar setelah zuhur? Ada. Tapi di sekarang ini nggak ada, Nah, Pak. kan bisa Bu bayangkan itu. Nah, perutnya lapar, suasana panas. Itu berbeda dengan pagi kan? Walaupun materi yang Ibu ajarkan sama. Latih ya, Pak. Itu yang saya maksud. Jadi ada banyak hal yang perlu jadikan pertimbangan dalam memilih media, dalam memilih Jadi banyak metode kan tadi. SBK-nya, Pak. Iya itu tadi, pokoknya Ibu yang apa perlu Ibu cermati. Kita tidak boleh sibuk dengan diri kita saja, gitu. Tapi kita tahu dengan siapa orang yang kita hadapi. Kalau guru sibuk dengan dirinya saja, tentu dikiranya orang lain paham juga kan. Kita kan gunanya kan pernah belajar psikologi kan. Guru kan pernah belajar psikologi kan. Kan itu Kenapa? gunanya. Ada psikologi perkembangan, ada psikologi pendidikan. Itu gunanya supaya kita paham ya Pak Edi, supaya paham dengan orang lain gitu. Itu Iya, gunanya Pak. Pak Edi. Itu gunanya. Psikologi kan bukan untuk mengenal diri kita. Belajar psikologi gunanya apa? Mengenal diri orang lain. Makanya calon-calon guru di sekolah di Fakultas Tarbiyah itu atau di STAI dimanapun mesti belajar psikologi sehingga paham dia. Psikologi perkembangan, tahu dia pasti kalau kelas 3 anak kok tipenya kan. Kelas sampai kok tipenya kan itu kan. Iya, Pak. Nah, termasuk dengan apa yang ditampilkan tadi. Itu perlu jadi pertimbangan dalam memilih metode, dalam memilih media. Nah, kita tengoklah itu khatib-khatib Jumat itu, ustaz-ustaz itu kan banyak nak belajar psikologi kita. Ustaz-ustaz itu. Ustaz ceramah di bulan Ramadan itu kan banyak nak belajar Ya, psikologi itu. situasi dan kondisi lah, Pak. Hah? Jumat itu bercampur mata mengantuk dengan perut lapar. Iya, Pak. Betul, Pak. Betul.
Dah, tapi ustadz ini sibuk dengan diri sendiri. Nyolap biasa ceramah tadi. Keceknya orang paham ya. Iya kebenaran kita sampaikan ya, tapi ngerti kan dengan ustadz sih. Dilapi ceramah 30 menit, 40 menit. Orang lama nggak kan. Dek parik lapa aja matang. Kalau ustadznya tidak belajar psikologi, dia nyolap biasa tadi itu kan. Padahal dalam hati orang udah menongkol. Ya. Kalau ustadznya paham psikologi, dia tahu. 5 menit lah selesainya. Tetik lah kan. Tak payahnya parik orang lapa aja matang mengantuk. Jadi penting sekali ya belajar psikologi itu sebenarnya. Termasuk ustaz-ustaz perlu belajar psikologi itu Pak Riki. Termasuk model belum puasa kan itu. Tidak boleh ketawa. Guru juga begitu. Jangan hanya tahu dengan diri kita sendiri, tapi juga tahu dengan siapa orang yang sedang kita hadapi. Nah, begitu. Termasuk saya harus paham dengan siapa orang yang saya hadapi. Itu aja intinya. Nilai-nilai yang saya kasih itu karena saya paham dengan kondisi yang saya hadapi. Kalau tidak mempertimbangkan itu tuh kan, tentu ada standar yang berbeda yang saya pakai kan. Iya, Pak. Nah, tentu ada standar yang berbeda yang saya pakai. Nah, tapi kalau ada pertimbang-pertimbang tadi, kita paham siapa yang kita hadapi. Oh, ini guru PPG mengajar ya juga, ngurus keluarga ya juga, kan saya harus dikaji itu semua kan. Ya, Pak. Dia Pak dia, Ya, ngerti Pak, betul, Pak. ya. Ya, Pak, betul, Pak. Nah, seperti itulah kira-kira nanti menghadapi mereka. Ya. Jadi belajar psikologi itu gunanya. Orang yang kita hadapi, bukan untuk memahami diri sendiri. Untuk memahami diri sendiri tidak perlu kita belajar psikologi itu, Pak Riki. Itu apa gunanya belajar psikologi? Tapi untuk memahami orang tadi, itulah gunanya. Di situ nanti dasarnya memilih, ini metode yang harus saya pakai, ini model yang harus saya pakai, dan ini media. Gitu. Seperti itulah kira-kira. Jangan sibuk dengan diri sendiri, tapi perlu memahami siapa orang yang dihadapi. Seperti itu, Bu Oktavia. Ya, Pak. Ya, Bu Oktavia ya. Pak. Nah, perlu Ibu pertimbangkan nanti, walaupun dia sama-sama pandai, tapi satu lokalnya habis zuhur, satu pagi, ya jangan sama medianya, Bu. Ya, kecuali kalau sama-sama menarik media itu. Dan juga perlu disesuaikan dengan kondisi sekolah. Kita tidak bisa bicara idealnya, gitu. Karena faktualnya kita juga harus terima. Idealnya begini, tapi di sekolah tidak ada, kan kacau juga jadinya kan. Ya, Pak. Kita bisa bicara idealnya kita, Pak Riki, ya. Idealnya begini, tapi kan tidak mau. Kecewa perlu labor, kecewa perlu masaji, salah, tapi tidak doa, tidak kesemayang nak. Nah, kan itu contohnya kan. Iya, Pak. Kita bisa bicara ideal kalau memang situasinya mendukung. Tapi kalau tidak, ya di tempat, ya namanya tidak ada kayu jangan dekat yang, tidak ada musola, tidak ada masjid, ya lokal kita pakai tempat sholat kan itu kan. Jadi tidak bisa selamanya kita bicara ideal itu, karena tidak semua sekolah itu yang punya kondisi ideal. Kan banyak sekolah yang tidak punya kondisi ideal. Ya, Pak. Tapi tidak mungkin kita mundur kan, lantaran tidak ideal itu. Nah, guru yang profesional dia mencari baca rona bisa. Tidak ada masjid, musola, tidak ada musola, kalau perlu lokal dipakai. Nah itu tadi, yang penting anak sholat. Nah, karena tidak ideal terus itu. Itu Bu Oktavia ya. Pak. Sekarang Pak Riki lagi, coba baca Pak Riki. Ya, Pak. Nah, coba baca Ali Imran lah dari awal. Ali Imran. Terdengar suaranya, Pak? Ada, dengar ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat
التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد Dah. الله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم. Dah. Eh, Kira-kira melatih hewan sama enggak dengan mendidik manusia, Pak Riki? Halo, baik Pak. Ya, Kalau sama untuk enggak tidak sama Pak, melatih hewan itu dengan mendidik manusia? tidak sama Pak. Di mana bedanya? Ya, pertama kalau untuk melatih hewan itu adalah drilling ya. Drilling artinya itu pembinaan pelatihan. Kalau untuk melatih manusia itu butuh di samping drillingnya pembinaan kebiasaan juga butuh keteladanan dari seorang pelatihnya nantinya. Jadi dalam mendidik manusia itu tidak hanya terlepas pada kognitif saja, banyak kaitan yang harus kita perhatikan, terutama bagi kita sebagai pendidik diperlukan keteladanan yang sangat kuat karena kita adalah sebagai guru digugu dan ditiru. Kalau sedang untuk melatih hewan itu adalah pengulangan-pengulangan yang harus kita lakukan terus sehingga hewan itu bisa mahir. Contoh melatih beruk tadi ya Pak ya, sekolah tinggi ilmu beruk itu tadi, itu beruk itu bisa mahir mengambil kelapa, itu kan sering dilatih-latih terus, dibiasakan terus. Ya. Sedangkan untuk manusia di samping pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan kepada peserta didik kita, di samping kognitif ilmu pengetahuan yang juga kita berikan kepada peserta didik kita, maka yang harus kita lebih diperhatikan itu adalah terhadap keteladanan kita sebagai seorang guru. Memang kalau untuk kognitif, peserta didik kita mudah untuk menemukannya. Kalau untuk saat sekarang ini. Tapi yang paling mahal itu saat sekarang ini adalah keteladanan. Baik keteladanan dari peserta pendidik maupun keteladanan dari orang tua. Kenapa terjadi masalah dalam kegiatan atau pembinaan terhadap peserta didik? Karena tidak ada matchingnya antara orang tua dengan guru, sekolah maupun yang di rumah. Tapi kalau seandainya kerjasama baik antara orang tua dengan sekolah atau sekolah dengan orang tua, terjalin komunikasi yang baik, insya Allah untuk pembinaan terhadap peserta didik bisa berjalan dengan baik dan lancar, Pak. Itu, Pak. Jadi kalau untuk hewan tidak ada pendidikan ya? Yang ada? Yang ada itu adalah pembiasaan, Pak. Karena dalam kata pendidikan itu Jadi pendidikan itu hanya ada pada manusia. Ya. Kalau untuk hewan itu pelatihan, tidak ada pendidikan. Ya, Pak. Kalau pada manusia pelatihan, tapi pada hewan hanya ada pelatihan, tidak ada pendidikan. Itu harus dibedakan ya. Ya, Pak. Nah, karena kalau dalam pendidikan kan domainnya 3 itu, Ya. kognitif, afektif, psikomotor, dan itu tidak ada pada hewan. Gitu. Ya. Jadi tidak sama ya. Ya, Pak. Oke. Kira-kira berbeda enggak potensi rohani? Sama atau berbeda? Potensi rohani antara manusia dengan hewan, Pak? Ya, yang non fisik lah maksudnya itu. Ya. Hebatnya manusia itu dibanding hewan di mana? Coba. Baik, untuk kalau kita dibandingkan hewan, walaupun dalam bahasa Arab manusia itu kan disebut dengan hal hayawanun natik ya Pak ya. Ya. Manusia yang punya akal pikiran. Ya. Sedangkan hewan dia tidak punya akal pikiran, tapi yang dia punya kan itu adalah insting atau naluri. Ya. Tapi kalau untuk manusia, dia diberikan pemikiran
dan juga rasa dan hati. Ya. Maka ketiga potensi itu baik jasadiah maupun fikriyah ataupun hati, maka itu bisa digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin, maka inilah akan menjadi manusia yang utuh atau manusia yang paripurna. Tapi kalau manusia hanya memperturutkan nafsunya tadi atau memperturutkan keinginan saja, maka itu sama kita dengan hewan. Tapi ketika kita memperturutkan ada keinginan, ada akal yang disebut dengan an-natik tadi, dan juga dibarengi dengan ruh tadi, ya, dengan kekuatan ruhaniyah tadi, maka itulah kita disebut dengan manusia al-insan kamil, manusia yang sempurna itu, Pak. Ini dalam konteks pendidikan maksudnya nih ya. Ya, Kan pada manusia ada potensi non jasmani, non fisik. Pada hewan juga ada potensi non fisik. Nah, apa bedanya itu? Sama, berbeda? berbeda, Pak. Ya. Kalau kita pada manusia itu adalah kalau pada hewan itu ada yang non fisik itu adalah instingnya, Pak. Ya. Nah, Contoh di hewan pun juga punya insting dia melindungi anak. nah. Kayak harimau, seganas-ganasnya harimau dia tidak mau akan memakan anaknya kan seperti itu. Tapi kalau manusia ketika dia tidak mempergunakan aspek rohaninya atau di aspek keimanannya, maka dia juga lebih parah dengan hewan nanti. Maka pantas dalam Al-Quran disebutkan kal an'am, kan, seperti binatang ternak. Kalau dia tidak mempergunakan matanya, pikirannya, hatinya, kan seperti itu, maka dia dianggap sebagai kal an'am. Apa beda potensi akal dengan potensi insting? Kalau potensi akal itu adalah berdasarkan dari tadribat, pelatihan atau ilmu-ilmu yang kita peroleh dengan belajar, dengan mencari sebuah penemuan-penemuan, maka itu akan menjadi sebuah keilmuan atau pikiran. Tapi ketika insting itu adalah perasaan saja, Pak. Ya, lebih kuat kepada perasaan. Di mana kelemahan insting? Kelemahan insting itu terletak pada mana letaknya? Kan kita ingin menengok nih, Ya, manusia hebat dibanding hewan. ya, Tentu hebatnya pada non fisik ya. Kalau fisik kan kalah kita itu. ya. Kalah kita, Pak. Kita bisa aja kalah oleh harimau fisik kita. Lalu kenapa manusia hebat? Kan pada non fisik. Ya, non Non fisik. fisik dia punya insting, kita punya akal. Di mana hebatnya akal dibanding insting? Hebatnya Ini kita punya kita akal ingin dibandingkan hebatnya, hewan, kita bisa ya kan? menganalisa semuanya, Pak. Ya, Hah? dengan dibantu oleh ilmu ketuhanan tadi atau wahyu tadi, maka Hah? akal ini bisa kita sesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh Sang Pencipta kita. Tapi ketika akal tidak kita gunakan dengan sesuai dengan jalurnya, tidak mengikuti apa yang diarahkan oleh wahyu, maka ini juga cukup luar biasa juga, Pak, akan membuat nanti hancurnya peradaban. Kayak orang-orang barat yang dia punya akal yang luar biasa, kan, pemikiran yang luar biasa. Tapi ketika itu tidak diiringi dengan wahyu ketuhanan atau keimanan, maka itu bisa menghancurkan. Kayak sekarang ada dibuat bom atom seperti itu, kan akalnya luar biasa itu, membuat sebuah produk seperti itu. Tapi ketika tidak dibarengi dengan Ini Pak Riki. apa, Pak? Ada akal pada manusia, ada insting pada hewan. Ya, Mana yang lebih hebat? kalau Mana hebat lebih hebat? manusia yang hebat, Pak. Hah? Akal hebat. Di mana hebatnya itu? Coba sebutkan hebatnya itu. Hebatnya dia bisa mempertimbangkan antara baik dan buruk, Pak. Itu. Tuh. Ya. Kalau insting, Kalau insting mau kan nggak dia makan kaca? apa, Pak? Mau nggak anjing itu makan kaca? Pecahan kaca. Kacang. Kaca. Oh, Pecahan kaca. kaca. Itu enggak mau, Pak. Ya, karena instingnya itu dia Pecahan piring itu mau nggak? ya, karena dia menganggap itu adalah instingnya, itu kaca itu adalah membahayakan pada dirinya, kan itu. Kan tahu juga Ya. baik dan buruk itu. Kalau itu. Berarti kan bukan di situ beda. Ini kaitannya dengan anak didik nanti Pak Riki. Ya, Pak. Kan kita berhadapan dengan anak didik kan.
mengasah akalnya kan itu maksudnya ini. Iya, iya. Ke sana sasaran saya nanti dong. Kalau akal itu dia tumbuh dan berkembang. Akal. Tidak statis dia. Misalnya gini, kita dulu diajarkan berhitung, Bu Oktavia lah, atau waktu di SD itu orang belajar berhitung sampai berapa, Bu Oktavia? Tergantung kelasnya, Iya. Pak. Ya kelas 6. Kelas 6 paling tinggi. Sampai berapa belajar berhitung? Kelas Paling tinggi. 6 udah sampai ribuan tuh, Pak. Bahkan Sampai lebih ribuan. mungkin. Bahasa Arab aja Ah. sudah sampai ratus ribuan. Sampai Hmm. jutaan. Bahasa Arab belajarnya. Apalagi belajar bahasa Indonesia Nah, gitu, Pak. kalau belajar membaca, apa materi bacaannya paling tinggi? Materi bacaan paling tinggi. Iya, yang diajarkan di kelas 6 itu. Ada belajar membaca? Membaca paling tinggi. Gimana ya? Tentang buku apa? Buku apa bacaannya paling tinggi di situ? Kelas 1 kan ini Budi, Buku itu Ibu kelas Budi. Kalau kelas 6 itu apa? Buku bacaannya. Oh, kalau kelas 6 itu sudah belajarnya itu sudah membuat kalimat. SPOK, Pak. Hmm. Merangkai kalimat. Tapi setelah itu, anak Kemudian kan sampai- bisa membaca buku yang tak pernah diajarkan. Bisa. Iya, Iya, Bisa kan? bisa. Bisa, Pak. Berhitung juga. Iya, iya. Bisa berhitung pada batas yang tak terhingga. Melebihi apa yang diajarkan. iya, Itu potensi akal tadi. iya. Bisa biasa tumbuh dan berkembang. Kalau presiden Diajar insting 1 dia bisa menetap. dapat 5. Itu tidak. Kalaupun Beru itu dilatih memetik kelapa, sampai di mana menu latihan, kemampuannya Sampai itu hanya aja. sampai di situ. Tidak akan melebihi menu latihan. Iya, Itu. Nah, kita berhadapan dengan manusia ya. iya, Pak. Anak-anak yang hebat itu maksud saya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus dipahami, bisa saja anak itu nanti lebih hebat dibanding kita. Iya, Iya, Pak. Betapa banyak murid-murid itu pada akhirnya lebih hebat dibanding guru yang pernah mengajarnya. Tapi Beru takkan pernah lebih hebat pada tuannya. Harimau atau hewan-hewan yang dilatih takkan pernah lebih hebat daripada instruktur yang mengajarnya. Iya. Itu berbeda dengan anak-anak. Iya. Nah, itu harus yang dipahami dulu. Iya. Ya. Jadi Yang apa yang kedua, didapatnya dari pertama sampai akhir itu aja yang dia bisa lakukan. iya, tidak bisa berkembang. Iya. Yang kedua, insting itu tidak bisa menularkan kemampuannya kepada yang lain. Tidak bisa lo baru kok maja anaknya loh. Kok dilapin ke tidak bisa maja kawannya loh. Iya. Tapi anak yang kita ajar hari ini, yang Pak Riki ajar itu, bisa saja nanti lebih hebat pada Pak Riki. Iya, Pak. Malah dia Bisa jadi saja instruktur, mengajar. Pak ya. Iya, bisa saja dia jadi guru pula nanti Iya. mengajar orang. Iya, Pak. Nah, Malah kita yang dilatih, Pak. bisa saja. Itu saya katakan tadi. Suatu saat bisa saja kita kepala sekolah di situ sekolah, situ guru kita dulu yang jadi murid kita, jadi anggota kita. Nah, jadi saya ingin mengatakan kita berhadapan dengan manusia di sekolah yang punya akal, yang punya potensi hebat. Maka di satu sisi bisa saja dia ada lemah. Ya. Ada kelemahan, tapi ingat ada potensi besar pada setiap manusia itu. Itu yang harus dipandang. Nah, jadi paradigma kita memandang anak didik itu seperti itu, Bapak Ibu ya. Ya. Pandang dia sebagai manusia yang punya akal, yang punya potensi besar. Satu dimensi bisa saja dia lemah. Tapi di sisi lain mungkin ada potensi yang hebat. Yang membuat dia tumbuh dan berkembang. Satu saja jadi orang besar. Maka tidak boleh patah hati menghadapi anak-anak. Prinsipnya itu yang ingin saya katakan di situ. Makanya dibanding dengan hewan ya. Kalau hewan itu ya kaku. Beda dengan anak-anak. Betapa anak-anak yang awalnya terseok-seok ya di awal sekolahnya kan. Tapi kemudian hebat di kemudian hari. Iya. Akal dia sekolah tapi jadi orang hebat kemudian hari. Nah, itu tidak terjadi pada hewan. Nah, makanya perlu menengok anak itu dengan potensi besarnya. Dengan optimis kita menghadapi mereka. Nah, jangan patah hati. Nah, jangan cepat memponis kita. Nah, itu yang ingin saya katakan kepada Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Sampai lu anak bodoh sih Pak ya. Ya. Mungkin Bu akan berhadapan dengan mungkin berhadapan dengan anak nakal.
berhadapan dengan anak yang apa namanya? Iya. Kalau di Istimewa. Pak Ber adalah nama jadi anak cacat kan anak Istimewa, spesial Pak. namanya kan. Iya. Hah? Anak istimewa. Anak istimewa namanya. Terserah lah namanya nak. Jadi Pak Ber tadi itu anak spesial katanya. Spesial. Nah, ya. Artinya kita nak merendahkannya kan itu. Kan bisa saja itu ya, tidak semuanya hebat macam-macam. Tapi pada dirinya pasti ada potensi yang luar biasa pada dimensi yang berbeda. Nah, seperti itu kita. Maka pandanglah aspek positifnya, pandang dengan optimisnya. Di paradigma kita memandang anak itu perlu berbeda lah seperti itu. Nah, karena potensi tadi kita. Ya. Itu berbeda dengan hewan ya. Ya. Bisa Hewannya jadi kalau di nak antara pandai, anak ya, kita nak itu nanti terlebih, ada presiden nanti itu, Pak. bisa saja. Ya. Bisa saja. Nah, beda dengan hewan tadi. Kalau hewannya tidak pandai ya habis, tidak akan ada pandainya besok lah. Kalau ini bisa lebih hebat lagi nanti gitu. Itu kira-kira. Kita kembali ke PTK lagi ya, segmen terakhir PTK lagi. Coba Pak Edi, gimana PTK-nya? Kira-kira buat PTK itu seperti apa? Coba cerita. PTK, Pak. Ya, PTK. Tentang apa Pak Edi buat PTK? PTK itu membuatnya untuk mengetahui Nah, yang Pak Edi buat bagaimana tentang apa kemarin? kemampuan siswa dalam mengikuti pembelajaran, Pak. Ya Pak Edi buat kemarin tentang apa? Tentang apa, Pak? Meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam, materi hidup damai dengan saling memaafkan dengan metode PBL, Pak. Apa latar belakang masalahnya di sana? Yang latar belakang masalahnya yakni pertama tentang rendahnya minat belajar siswa, Pak. Dengan barangkali dengan menggunakan metode-metode ceramah atau metode yang kurang menarik bagi anak-anak, Pak. Karena kami kan ada 3 orang guru tuh, Pak, guru agama, Pak. Nah, jadi itu saya berminat untuk mengangkat materi PTK ini, Pak. Yang kedua, kurangnya media pembelajaran, Pak, seperti Infokus, ya Pak. Itu kelemahan, Pak. Lalu apa judulnya PTK-nya? Judulnya, Pak, meningkatkan mutu belajar, Pak. Meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam, materi hidup damai dengan saling memaafkan dengan model problem based learning, Pak, atau PBL, Pak. Problem based learning apa sintaknya coba jelaskan. Problem listening itu perlu kita ketahui tentang langkah-langkahnya dulu, Pak. Ya, Pak. Kemudian langkah pertama itu mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Jadi yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Kemudian membimbing penyelidik individu maupun secara kelompok, Pak. Ya. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi dari hasil kegiatan anak-anak tersebut, Pak. Kalau ditanya sama Pak Edi, ya Pak, apa metode yang paling bagus untuk mengajar PAI? Kalau metodenya itu Pak tuh tergantung situasi dan kondisi tadi, Pak. Kalau istilahnya ada sejarah-sejarah ya Pak, ada pembelajaran kan ada kita kan kalau kurikulum merdeka ini ada beberapa elemen, Pak. Ada elemen Al-Quran hadis, ada elemen fikih, ada elemen akidah, dan ada pun elemen sejarah peradaban Islam. Itu tergantung materi dan situasi kondisi anak, Pak. Kalau anak-anak itu istilahnya kalau sejarah mungkin lebih fokusnya kita ada juga kita memakai metode ceramah, ada juga metode dengan memakai infokus menontonkan tentang sejarah-sejarah tersebut. Nanti
Jadi begini Pak itu Edi bisa ya. menganalisis, Pak. Jadi Pak Edi, Ah, makanya itu saya tanyakan tadi, dikatakan seakan-akan materi ceramah itu jelek tadi, kesannya begitu. nah itu tergantung, Pak. Ya, Maka ya, saya tanyakan. tergantung dengan situasi Jadi kondisi. tidak pas juga ya. Yang Iya, Pak. kita tuh berangkat, yang salah tuh bukan materi ceramahnya, tapi Iya, jangan melulu metode itu saja. Ya kalau PBL dipakai terus tidak bagus juga. iya, ya, Pak. Kan Pak Edi pakai PBL itu, kalau terus-menerus PBL tidak bagus juga. Ya, Ada ini kalanya nanti satu materi tidak pakai PBL gitu. Nah, makanya metode yang paling efektif adalah yang sesuai dengan situasi dan kondisi itu kondisi. saja, itu yang paling pas. Jadi tidak Baik. selamanya kalanya dia dibutuhkan. Iya, Gitu Pak. ya. Iya, Pak. Tidak selamanya PBL itu bagus. Tidak selamanya cooperative learning itu bagus. Tidak ada yang paling bagus. Sama. Yang paling pas adalah yang bisa sesuai dengan situasi dan kondisi. Cocok dengan materi yang diajarkan, cocok dengan suasana yang dihadapi, cocok dengan murid yang kita hadapi. Iya, Nah, Pak. itu. Yang tidak boleh itu monoton. Itu ke itu saja tidak boleh. Nah, tapi ada variasinya disesuaikan dengan situasi dan kondisi tadi. Tentu guru yang paling paham. Iya, Pak. Guru jangan hanya sibuk dengan diri sendiri, tapi juga paham dengan siapa Kondisi. orang yang dihadapi dan dalam kondisi seperti apa. Nah, itu saya contohkan tadi. Jangan seperti Hatib Jumat yang lama sama ceramah tadi kan, padahal orang yang mendengar lapa Jumat itu mengantuk. Kan itu tadi kan itu. Itu maksud Iya, saya Pak. itu. Jadi Iya, nanti Pak. kalau mengajar ya, tapi saya katakan belajar psikologi dulu kan. Pak Riki ada belajar psikologi. Semua pernah belajar kan? Ada Pak. Ada, Pak. Nah, ingat belajar psikologi pada hakikatnya adalah belajar memahami orang lain. Itu. Bukan belajar memahami diri kita gitu. Tidak, tapi belajar memahami orang lain. Itu yang perlu digarisbawahi dulu. Kalau sudah belajar psikologi, berarti sudah belajar memahami orang lain. Berarti sudah belajar memahami siapa orang yang kita hadapi di sekolah. Dalam kondisi apa dia. Nah itu. Situlah Beko, apa yang harus kita lakukan. Mau metode apa, mau model apa, mau seperti apa gitu. Nah, kan ada guru yang kreatif ya. Kalau sudah ngantuk adik-adiknya banyak nyanyi misalnya kan Ice breaking, Pak. kreativitas itu sebenarnya. Nah, ada yang adik-adiknya tagak, pegang ini kan macam-macam kan. Nah, itulah contohnya. Itu Ya. namanya guru yang tanggap dengan situasi. Iya. Di metode juga seperti itu Pak Edi. Iya, Pak. Ya, metode Ya, Pak. model juga. Kalau itu saya tahu tidak ada yang paling hebat ada metode. Ini semua hebatnya sadanya. Yang benar itu adalah yang pandai menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tadi. Kondisi. Itu. Coba Pak Riki PTK-nya apa? Bapak, PTK-nya tentang apa kemarin? tentang penggunaan model cooperative learning, Pak, untuk meningkatkan hasil belajar siswa PAI. Nah, apa yang terjadi? Ya. Apa latar belakangnya? Latar belakang masalahnya pertama tuh lihat dari siswanya, Pak. Dalam waktu proses pembelajaran banyak anak-anak yang apalagi materi tentang materi fikih kan. Fikih masalah zakat itu materinya berat. Dan kalau seandainya tidak disampaikan dalam secara metode yang tepat atau model pembelajaran yang tepat, maka ini akan membosankan bagi anak. Dan itu terlihat dari pembelajaran yang berlangsung selama ini. Banyak anak-anak yang kurang menarik ketika pembelajaran. Itu terlihat, terbukti ketika pembelajaran anak-anak banyak yang menguap, banyak yang ngantuk, kan seperti itu. Dan ini kita akui, karena pembelajaran fikih itu juga termasuk pembelajaran yang nggak berat bagi anak-anak, terutama yang fikih. Jadi itu satu. Yang kedua, dari segi hasil yang kita lihat, hasil pembelajaran, dari hasil yang kita lihat, itu nilai anak-anak kita yang KKM yang sudah kita tetapkan itu 80, itu tidak berapa orang yang mendapatkannya. Ya. Maka oleh karena itu kita mencoba menawarkan bagaimana penggunaan model pembelajaran cooperative learning ini. Ya. Dan ini akan kita coba bagaimana dampak hasilnya nanti itu setelah proses ini dilaksanakan nantinya, Pak. Iya, cooperative learning kan banyak itu yang mana ini yang start? Yang startnya, Pak. benar? Yang startnya. Ya, startnya. Ya, itu. Ya, karena kita ingin menekankan semua anak kalau bisa mereka berhasil sama kan itu.
Artinya tidak hanya terlihat satu anak saja yang tidak beberapa orang anak saja yang bisa, yang mampu, tapi kalau bisa yang mampu ini bisa membawa teman-teman yang lain untuk bisa mampu juga. Maka ini kita lakukanlah cooperative learning seperti ini, ya Pak. Nah, Bu Ismanora, Ya Pak, Anda dengar suara saya? udah Pak, bisa Pak. Ah, udah bagus sinyalnya. Oke, Udah Pak. silakan. Apa PTK-nya kemarin? Makanya peningkatan prestasi belajar PAI materi tentang wudhu melalui metode demonstrasi Pak. Apa masalahnya di situ? Eh, Latar belakangnya apa? anak-anak ini kan ini tentang fikih Pak. Anak-anak ini kan ada tentang berwudu, ada yang tidak mengerti gimana caranya berwudu yang betul. Nah, itu Pak. Setelah itu gimana caranya prakteknya gitu Pak. Wudu tuh yang pertama urutannya apa gitu Pak. Masalahnya kadang kan anak yang pas A ini kadang-kadang kan tidak mengerti mana caranya berwudu, asal-asalkan saja kan gitu Pak. Jadi kita menginginkan gimana caranya yang betul, yang pas, gitu Pak. Mempraktekkannya. Kalau nanti tidak berhasil? Kita contohkan Pak, kita praktekkan gimana cara ini misalnya kalau mencuci tangan ini kayak gini contohnya Pak. Ya maksudnya kan ini kan Ibu PTK nih, mau PTK. Gagal PTK itu, tidak berhasil. Apa langkah Ibu lagi? Coba dengan yang lain lagi Pak. Gimana caranya misalnya melakukan menggali lagi materi apa. Saya contohnya prakteknya kita kasih materi, kita kasih prakteknya nanti Pak. Nah, kan sudah PTK tadi, lalu ternyata tidak bisa menjadi solusi. Nah, apa selanjutnya apa lagi? Cari metode lain. Kita dalami aja lagi Pak. Kita cari metode, maksudnya metode apa yang perlu kita lakukan lagi supaya anak ini bisa Pak, supaya kita bisa sampai ke tujuannya Pak. Ini konteksnya PTK ini? Iya Pak. Bukan lanjut ke siklus berikutnya? Ya, siklus berikutnya lagi Pak. Ya. Itu yang saya maksud. Ya Pak. Kita bicara dalam konteks PTK. Bab selanjutnya lagi Pak, siklus berikutnya lagi Pak. Bukan dalam konteks belajar. Iya Pak. Kan namanya penelitian tindakan kelas. Ya. Dia harus sampai berhasil. Itu makanya siklusnya 1, 2, 3 sampai. Iya Pak, Sebelum dia berhasil, kita ulang lagi. Kita lanjutkan siklus berikutnya. Siklus 1 gagal, kita cari. Kita cari lagi Pak, ya Pak. Buat siklus kedua, belajar dari tadi. Iya Pak. Itu yang saya maksud. Iya Pak. Dalam konteks PTK ya, sampai dia berhasil. Sampai dia berhasil kalau di luar konteks PTK itulah tadi. Tidak bisa metode ini pakai metode lain itu kan itu di luar konteks PTK ya. PTK tentu tidak begitu cara. Iya Pak. Sebab tapi ya tentang apa PTK-nya? Ya Pak. Ya. PTK saya direncanakan tentang pengaruh metode WAFA terhadap kemampuan baca Al-Quran siswa, Pak. Di SD N02 Gunung Sari. Fokusnya adalah kepada kelas 1. Jadi yang melatar belakangi saya mengambil metode judul PTK ini, setelah saya melakukan observasi dan mewawancarai guru PAI, ternyata, dan saya sudah melakukan tes juga di kelas itu, Pak. Dengar suaranya, Pak? Ada dengar. Jadi, setelah saya melakukan observasi dan mewawancarai guru PAI, karena saya mengajar cuma satu kelas, jadi dibandingkan antara kelas A dan kelas B, bagaimana kemampuannya. Nah, ternyata masih jauh kemampuan kelas 1 itu dari yang diharapkan. Artinya, kalau pada tahap kelas 1 tuh minimal anak tuh sudah mengenal huruf hijaiyah. Kalau huruf hijaiyah dari alif sampai iya tuh harusnya udah mengenal, tapi masih di bawah standar yang diharapkan, ternyata belum memenuhi target gitu Pak. Jadi saya berencana untuk menggunakan metode WAFA ini dalam mempraktekkan
Metode itu untuk meningkatkan kemampuan baca Al-Quran siswa, Pak. Ya. Metode WAFA itu seperti apa itu? Metode WAFA itu adalah metodenya itu dari menggunakan otak kanan. Artinya ketika kita mengajarkan ke anak itu dengan nyanyian, Pak. Ada namanya iramnya gitu. Nah, jadi itulah ya Bapak Ibu ya. Intinya di sini, pertama mindset harus diperbaiki. Ya, Pak. Lalu paradigma, cara berpikir harus kita perbaiki. Kan itu intinya ya. Ya, Pak. Ada hadis, ada ayat yang mengatakan bahwa guru adalah tugas yang mulia. Membuat orang mengenal Tuhan, membuat orang mengenal agama, membuat orang mau beribadah. Payah itu menghitungnya itu. Luar biasa mulianya. Maka khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu nas. Ada juga kan, sebaik-baik kamu yang mempelajari Al-Quran lalu mengajarkannya kepada manusia. Ada banyak hadis dan ayat yang intinya mengatakan guru adalah tugas yang mulia. Tentu di tangan kita itu ada amanah besar, mencerdaskan anak-anak bangsa dan juga mengajarkan agama. Kalau benar yang kita ajarkan, benar caranya tentu bernilai ibadah. Apalagi kadang ya di sini kita hidup kan gitu. Bernilai ibadah, tapi kalau kita salah tentu bisa sesat lagi menyesatkan. Nauzubillah min dzalik kan itu. Kan dua itu aja pilihannya ya. Ya, Pak. Nah, maka satu jalan adalah perbaiki paradigma, Ya, Pak. cara berpikir kita, mindset kita perbaiki. Bahwa kita perlu terus berbenah. Perkembangan zaman terus berbenah. Tidak ada yang sempurna. Terus belajar. Kita semua sama-sama belajar itu. Perlu yang penting cakap tanggap dan menyadari bahwa tidak ada yang sempurna. Kita merasa kurang, kita perlu belajar, kita perlu memperbaiki diri. Itu aja yang perlu diperbaiki dulu. Jangan pernah merasa hebat, merasa sempurna. Saya ingin merubah mindset itu. Itu yang ingin saya sampaikan pesan-pesannya. Nah, jadi apalagi tentang ke depannya, agama itu orang kan sekarang lebih senang tidak beragama gitu. Sampai kalah pula agama itu oleh akal manusia. Maka perlu kita rasional seperti tadi. Nah, yang kedua tentu masalah keterampilan tadi. Itulah yang diajarkan melalui lokakarya. Keterampilan membuat modul, membuat PTK, membuat perangkat pembelajaran. Nah, itu yang di dua hal ya. Ada apanya, mindsetnya, ada keterampilannya tadi. Nah, sehingga 4 aspek kompetensi itu memang kita miliki nanti. Ada sosialnya, pedagogiknya, ada profesionalnya, pedagogik, dan ada kepribadiannya. Sosial, kepribadian, pedagogik, dan profesional. Nah, memang itu miliki. Tapi itu dulu ya. Luruskan mindset. Nah, itu aja. Itu aja yang dapat disampaikan pada ini. Jadi sebenarnya dalam kompre ini tidak hanya menguji sampai di mana pemahaman ibu-ibu ya. Kompre itu kan pemahaman. Tapi juga saya ingin menyampaikan pesan-pesan itu tadi. Supaya adalah pencerahan ke depannya itu. Kalanya perlu juga banyaklah membaca itu aja. Sampai situ dulu kompre kita. Alhamdulillah Pak, banyak yang kami dapatkan Pak. Terima kasih banyak Pak atas bimbingannya. Dari kegiatan ini Pak, Ya. sebenarnya banyak yang kami peroleh sebenarnya Pak. Saya secara pribadi pun itu mengalami Pak ya. Dan ini kita telurkan juga kepada guru-guru kita di sekolah. Kan itu. Pertama itu bahwa kita tuh harus selalu belajar dan belajar. Karena ilmu itu kan selalu berubah kan itu. Iya, Pak. Dengan tekanan-tekanan dan apalagi sekarang juga biasa. Di era digital itu kan di Google itu di tangan kita itu dunia ada di genggaman kita hari ini. Tinggal membuka itu saja. Malah di saat sekarang ini Pak, itu kita kan dituntut untuk aktif PMM itu, platform Merdeka Mengajar. Semuanya ada di situ sebenarnya. Kita bisa berbagi, kita bisa mencari ilmu di situ. Makanya saya katakan tadi mindset itu yang nomor 1 dulu. Ya Pak. Kalau mindsetnya baik, itu jalannya banyak. Oke.
Jadi saya doakan semoga itu lancar pada ada UKIN, tentu mempersiapkan materi UKIN-nya. Ya. Kalau bisa, kan Amin. sudah saya sampaikan dulu, kalau bisa RPP yang sudah dikoreksi berkali-kali itu, ya kalau bisa itu yang ditampilkan. Lebih percaya diri kita, Iya, karena Pak. sudah pernah dikoreksi oleh dosennya waktu PPL kan. Ya. Iya, Pak. Nah itu yang kita tampilkan daripada membuat baru lagi kita yang belum dikoreksi. Baik, Pak. Baik. Tentunya kan ada video pembelajaran. Ya, Ya, Pak. sumber Nah, belajar. Jadi Ya. PTK ini Pak, boleh di apakan lagi nih Pak. Maksud itu kalau kita pengen buat PTK yang baru, boleh itu Pak. Bagaimana Bu? Tentang PTK ini Pak, Nah, kalau kita pengen merubah, tentu harus diikuti langkah dari awal lagi ya Pak ya. iya kalau ingin memperbaiki Misalnya tentu kita ya. pengen, Ya. Perbaiki sesuai dengan yang saran-saran yang diberikan itu. Video kan video pembelajaran enggak? Kan tuh minta video pembelajaran nanti di UKIN itu. ya. Ya, Pak. Video itu Ya, kan dua Pak. macam itu. Ya. Mm-mm. Video sumber belajar dan Video video pembelajaran. pembelajaran. Kalau video pembelajaran kan video tentang yang isinya kita mengajar di kelas itu. Ya. Ya, Pak. Itu video pembelajaran. Ya. Ya. PL. Waktu PL kan ada video Pak. pembelajaran. Ya, PL video Ah. pembelajaran, Pak. Kalau bisa itu yang ditampilkan di UKIN yang sudah dikoreksi-koreksi itu. Hasil koreksi terakhir itu. Kalau bisa itu yang Bapak kirim di UKIN itu. Ya, Pak. Hasil koreksi terakhir termasuk RPP juga. Ya, ya. Daripada membuat baru yang belum dikoreksi kan itu. Nah, ya, Pak. Nah, itu ya. Pak. Itu aja yang disunting Berarti atau RPP itu video juga. Nah, itu yang ya di UKIN tuh, Pak? Iya kan di UKIN dikirim itu. Ya. UKIN Berarti kan bisa ada video portofolio. kita waktu PL itu yang di itu nanti Pak ya. Misal kita kan udah Boleh. mengajarkan di PL gitu. Nah, Iya. lalu kita Ah. jadikan itu sebagai video untuk UKIN-nya. Ya, tapi yang hasil koreksi, Oh. Yang sudah dikoreksi yang oleh sudah dosen. dikoreksi, Ah. yang sudah dikoreksi. Ya, berarti kan kita kan ke PPL, Pak. Sesudah PPL Nah. kan dalam sudah PPL nanti kan ada dikoreksi, Itu. Pak. Berarti yang Ah, dikoreksi yang itu itu. yang kita ajukan Yang hasil UKIN, koreksi Pak. gitu. RPP kan juga ada itu, yang sudah dikoreksi. Iya, Pak. Ya, ya. Nah, ayo itu. Daripada membuat baru yang belum pernah dikoreksi itu kan langsung Ya. dinilai aja kan itu. Itu saran saya ya. Iya, Pak. Iya, Bukan Pak. sebuah Makasih, Pak. keharusan, itu saran saya Makasih, begitu. Pak. Makasih, Pak. Ya, kalau ngirim ya terserah Bapak mau kirim apa, tapi saran saya yang itu gitu. Yang hasil koreksi. Ya, Pak. Artinya kan sudah diperbaiki itu, sudah ada catatan perbaikan. Iya, Pak. Nah, Pak, izin bertanya. sehingga lebih minimal tingkat kesalahannya gitu. Nah, itu saran saya. Pak, Baik, semoga lancar di UKIN dan juga nanti di izin Amin. bertanya Amin. sedikit Saya Pak. mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan Boleh Pak? semuanya. Ya, Izin bertanya. boleh silakan. Saya penasaran Pak, seperti pertanyaan Bapak ke Ibu Is tadi tentang berdakwah ke orang yang udah tahu itu gimana cara itu Pak? Itu kan memang berat itu Pak. Tapi kan perlu juga Iya. gitu. Saya penasaran aja. Karena Ya kan maksudnya begini ya. kayaknya, Maksudnya begini. Agama itu jangan seakan-akan surga dan neraka saja. Gitu. Ya. Itu iya surga dan neraka iya, Iya. tapi tidak semata-mata surga dan neraka saja. Mm-mm. Realitas kehidupan agama itu ada dalam kehidupan nyata ini. Mm-mm. Ya, seperti kan tadi sudah disebut tadi itu oleh Pak Edi tadi contohnya ya. Mm-mm. Ya, Pak. Sholat berjamaah Jemaah. menambah pergaulan, menambah silaturahmi, membuat kita cepat Menambah kenal, saudara. kemudian, menambah saudara. Perpanjang umur. Puasa itu ditinjau dari segi kesehatan itu Luar kan biasa. ada itu tinjau kesehatan. Ternyata puasa Iya, tinjau kesehatan Ya, mendatangkan sumu manfaat tasihu. kepada kesehatan tubuh. Nah, sumu tasihu itu contohnya. Ya. Lalu berbuat kebaikan itu tidak harus menunggu di surga gitu. Iya. Ada dampak-dampak manfaatnya. Itu seperti itulah kira-kira Bu ya. Jadi pendekatannya tentu rasional pula gitu. Iya. Mm-mm. Menghadapi orang yang rasional. Iya. Jadi kelemahan selama ini Pak, kalau menurut kita Pak, kelemahan kenapa pendidikan agama Islam kurang diminati oleh anak? Karena selama ini kita lebih banyak menjustifikasi Iya, itu pada diantaranya. anak kan, surga, pahala, Nah, Nah, iya, Pak. gitu. Nah, Tanpa memberikan pemahaman untuk apa manfaat bagi dia kan itu. iya. Itu tadi.
Contohnya Kalau puasa hanya- tadi, nak Pak. Ah, Kalau manfaat hanya puasa surga itu neraka apa? kan, masuk surga kan harus mati dulu kan itu. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Nah, kan lama lagi itu kan. Ya, kalau kecil mati itu Tapi tapi enak cobalah katakan bahwa agama itu berguna untuk kehidupan hari ini. Ya. Berjamaah ke masjid, bertambah kawan, Iya. lapang dunia kan itu kan. Akan langsung ada tuh namanya gitu. Nah, seperti Ya, contohnya itulah manfaat kira-kira. wudhu, nak Pak. Jadi yang kita hadirkan Bisa kita bersih. ada manfaat wudhu itu Ah. apa? Itu. Bersih kita, Iya. rapi kita, nak Pak. Nah, jadi agama itu jangan diposisikan sebagai dogma yang tidak boleh dirasionalkan, gitu. Jangan Iya, seperti iya. itu. Nah, tapi hadirkan diajak dia beragama secara logis itu. Gitu. Walaupun tidak semuanya rasional ya, Ya, Pak. tapi kan ada batasan-batasannya rasional itu. Ditanya azab kubur tidak bisa rasionalnya, tapi kan ada batasannya. Ya, oke Bu ya. Ya, Pak. Nah, jadi akan indah gitu, akan terlihat agama itu hebat, akan terlihat agama itu indah bagi siapapun. Nah, gitu. Tapi kalau kita tutup ruang berdiskusi kan, kita tutup ruang berpikir ya kerajaan saya aja banyak cerita. Nah, itu kan lain cerita jadinya kan. Ada orang yang tidak mau begitu kan. Iya. Nah, jangan banyak-banyak lo tanya soal itu lah dan jadi kerajaan salah ada perintah Tuhan. Nah, itu kan di ruang dialog ditutup namanya kan. Iya. Sementara ada anak itu yang Iya, rasa Pak. tahunya tinggi. Ibu Octavia pasti ada akan menyempuh ya. Anak banyak tanya kan. Iya. Kadang anak awak saya ada yang banyak tanya anak awak kamu. Nyinya. Ya, Karena Pak. orang Betul, pintar. Pak. Ya, Pak. Ada kan? Ada, Pak. Anak awak kadang nyinyir, kadang anak sekolah banyak tanya kan, dia pintar. Jangan dimatikan apanya. Karakter Ya, Pak. Pak, ya. Kerajaan saya aja banyak tanya orang. Kok, Itu Ma? jadinya. Lima datangnya, Ma. Ceknya, nak Pak. Kalau itu kesannya apa ya? Bagaimana komando anti lah, bagaimana mereka itu jadinya kan, itu bakso jenis tangka kan. Tapi itulah, itu maksud saya Bu Octavia ya. Iya, Pak. Nah itu. Jadi kadang itu loh Pak, jadi tantangan bagi kita sebagai pendakwah contohnya Pak ya, atau Iya. sebagai guru agama, bagaimana memberikan kesan yang indah agama itu kepada peserta didik kita. Contoh ya Pak kan, di masjid seperti itu yang terjadi, kan anak-anak yang kecil itu kan dilarang tuh, ribut seketik Iya. saya langsung dia kan. Ya, tak boleh datang masjid lah dong. Yang masjid sehingga masjid itu yang tutu untuk yang tua saya. Ini Ya. yang harusnya konsep yang tidak dimiliki oleh pengurus itu, bagaimana menjadikan masjid itu sebagai tempat yang nyaman bagi anak kan itu. Yang Kalau ramah. selama ini kan Yang enggak. ramah. Ya, yang ramah bagi anak. Betul Pak Riki. Ya. Betul Pak Riki. Datang anak-anak ribut. Mama kak saya. Besok nak boleh datang lagi, nak Pak. Si yang paling pas, supaya nyak makan itu aja kan, bukan Ya. jambe nak masjid dah. Jambe ko bangi ka manci adi bakal lumbong kan dah. Bakal lumbong kan kenapa nak manci sudah bunuh. Manci kan jangan boleh bakal aja. Itu kira-kira. Itu yang luar biasa di Jago Perian tuh Pak. Ya. Di Masjid Jago Perian tuh kan salah satunya bagaimana mendatangkan remaja-remaja masjid itu ke masjid kan. Senang di masjid. Hingga diadakan wifi, tempat bermain di situ kan. Nah, ini yang tidak jarang kita temui di Sumatera Barat. Materi-materi seperti ini. Jadi bagaimana menjadikan agama itu sebagai keyakinan yang ramah lah itu kan itu. Iya. Ya, Pak. Bukan yang menakutkan gitu. Bukan yang mengancam itu kan itu, tapi ramah. Islam ini kan sesuai dengan nama kan damai itu Islam itu kan, keselamatan kan. Nah, itu kira-kira. Ya, itu saja dulu Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Saudara Pak. Muharram, semoga Ilmunya, Pak. bermanfaat ya. Amin. Nah, ini kan dalam rangka kualitas anak-anak bangsa nih ya. Ya, amin. Ya. Baik. Ya. Ya. Amin. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Atas nama teman-teman Pak, mewakili seluruh kawan-kawan yang ada di KI ini kok Pak, kami itu mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas bimbingan selama ini dan mengucapkan permohonan maaf kalau seandainya memang ada yang kurang nyaman bagi Bapak tentang sikap kata-kata kami kan yang itu. Jadi terima kasih ilmu Bapak yang luar biasa kepada kami bersama. Terima kasih ilmunya Pak. Sama ya. Ya mudah-mudahan lancar sampai finishnya Bu ya. Mohon doanya Pak untuk kami Pak. Doanya Pak, semoga kami mudah-mudahan badan lancar sehat sampai hari akhirnya. yang sakit. Karena dulu ada yang masuk rumah sakit. Pernah dulu kayak gini ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Iya. Oke. Ya, mohon izin. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya.
Aman satu proses. Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah. ya Lai. Kamu nah. Ya. Ya, mudah-mudahan lah. Mantap. Ya. Pak Riki Aku hilang pertanyaannya mana, suka Bunara? apa insting Pak Yego? Aku hilang mana tadi? Enggak dengar suara apa tuh tadi do. Pak Bro nak muncul ya do calik jauhan saya kami. Enggak terangga suara apa tuh tadi do Pak Edi. Ya. Ibu Terangga loh. Kan tadi makan Di belakang layar, Botopia, di belakang layar. Awak apa ya menyiapkannya? Awak dia ada Pak Berar kok semangatnya jadinya. Ya. Luar biasa Pak Bro. Insting kok. Durian Bahasa lekop Bulan nama berubah apa Edi itu? sesi 2 durian. Babu. Mantap. Lapak tu hanya habis kini dapat Riki. Ah, lah. Aduh, Tuh. container kan? Ya. Berarti ada Pak wajah Riki. Pak tuh lah do Pak. Dah. Kamu nantang bana kayak itu tentang ilmu pemahaman Pak Riki mah. Itulah jauh lah. Awak ada mau pengana ke situ lah. Pengana metode jo model saya kan. Tapi Pak Riki kau Riki ya. Pak Iki ya. Pak Riki mah mantap. Mantap, Mantap Pak Pak. Riki. Lape Pak Riki jalan nak dapat belar. Bana mau tuh Pak Edi. Kejawe punya awak langsung ada Pak Riki ya. Ayo. Iko lah takui sebenarnya tadi Pak Edi. Masuk Iya, sebelum tak, masuk Pak Edi. tadi. Jo jadi info tadi ya. Masuk. Sama juga Nora tadi mah hilang siapa logis. Pak dapat tadi mah banyak Nora keluar adanya kan. Logis tadi ya Pak Riki. Bapak Edi? Logis ada apa-apa jawaban lah padik tapi Oh ini. Nyokok pakai dalil itu tak bisa nyetolak kayak itu doh. ya. Apa tuh menguji kompetensi awak sana Pak? Iyo. Berar. Nah, Nanti sangko kan- pertanyaan ke arah situ udah kan. Sampai ke raso-raso we tanya apa ya? Ya. Bagaimana enggak Pak Riki jalan saya tentang firasat sadwalai sih. Baru Dia setelah tahu. Pak menjawab, baru tanu nampak terbuka tuh Pak Berar. Awak penganak tadi kan model ke model jo. Mikir kan model di query wah model kooperatif kan itu yang dipikirkan kok. Masalah insting ya kalanya kaji nak. Alah kan. Baru dulu nanti kau pikir apa terlalu nama Pak. Iya, tuh Pak kata sauh apa ilarian kayak itu coba. Nah, do penganak ke situ tadi dah. Alah, Ini bisa itu ada Pak tadi Riki. sudah Pak Edi. Tapi lah oke. Keseluruhan Ibu kita Pak Edi. Apa nilai Pak Berar tadi? Mantap. Apa nilai Pak Berar tadi le apa kawan Pak Berar? Lai sempurna Wak. Cuma kadang-kadang walaupun sempurna nilai ko lado ko payah Wak. Banyak ada Pak Prana. Dibuat mana saya sempurna-sempurnanya kira hasilnya tuh enggak sempurna macam mana? Hasil 83 ya tu Pak Goa. Iya. Tapi saya nonton tadi isu Pak Edi. Ba Pep. Nonton tadi isu sambil nonton bola. Tuh sesuai mana tuh Pak Pepri? Lima tu di Raja Minas lah, Raja Minas. Jam berapa mulai main? Main yang 7 loh. Oh jam 7 lah, lesuah mah. Yang Di mana tujuh nonton? Jangan ngaji gini libur loh ha. Edi. Kami libur itu Pak dulu. Edi istirahat agak sehari. Ini libur loh Bu ah. Gaji kena keluar. Iya. Yuk payah. Ujian kompre 3 hari ya. Nah, 2 hari ya. Bokta, kalau nak dua awak nak itu nak mu kami kan berdua tu nak dua awak tu bukan apa lah doh. Oh Pak Pepri, nomor awak lai. Ha. Nomor besar. Lama Riki. Nomor bisa. Ya di mana? Di mana sana Pak Riki? Terus pakailah. Sambil nanti talu Pak. Pak Edi. Kita Minas. Nah kalau lagi jam 7 mulai mainnya, salah tuh doh. Jam 1 ya tak tahu kan? Awak yang 7 dah tak ada Pak Riki. Yang 7 lain 9 10 tujuh lain. aman tuh, Mak. Jam Yang 7 satu apa tu nak? lalu, Jam Mak. 7 tu persiapan baru Pak. Pak Febri kok mau? Kamu Siapa Yang yang 7 tu lah mulai Pak Edi. Yang 7 tu dah langsung kikir semua. Oh, dah bisa kami rumah. Pedi. Kali besok pulang 2 hari kok Pedi. pulang apa langsung Dicari turis, ganti Pak. di TPA tuh dulu. Tak pulang langsung tu turis besok itu. Pulang apa jam 8 Pak Riki turis itu serius.
Dari Pak Brar tuh. Le ya cocok ke Brar Pak tuh. Edi sibuk ke kadai malia bro mah. Ya. Pak Edi sibuk ke kadai malia diajak keluar. Kasih bukan macam ngaji Pak Brar. Macam ngaji itu kadang imamnya ndak ada di lapin kok dah. Dari Karim dulu dari situ lah. Pak Edi kok banyak Di sumber Bokta cuannya hebat Pak Brar. Banyak sumber cuannya. Kanan Oh, kiri iya. ke belakang. Masya Allah. Pak Edi wah luar biasa. Dari Ah, kadai dua. Cie yang harus dilurian nyo Bokta. Ah. Ah, Cie yang kurangnya Pak Edi kok. aduh. Mindset bapikinya harus dirubah. Aduh Pak Brar. Bota, Maidi itu 10 masuk keluar cik nyo. Awak masuk cik keluar 10. Ah iya. Pak Bayu mah. Bah Kecewa tendak lain. tadi. Pak Peri, Ya apa Riki? rumah lah do, tanah yang Iya. kediolah do lo. Kadai do lo. Sertifikasi keluar lo. Ah, Pak Edi Amin. celek kuala Pak Edi, ketika Ya. Pak Edi, sebelah nama Pak Riki. Kayu muduk Adik tu. Pak Edi. So sampai sigo Pak Edi rumah. Ah, su yang lahan seketek itu Pak Riki ke tanam durian doa, warah lo kadang dah. Iyo. Kamak. Batunggu lo kini ditanam durian ngawak tunggu nak sampai gitu. Pak Riki kalau baduo saya nonton bar nak sero ada Pak Riki baduo sih malu ada. Pak Brar Iya, apa Brar? suara. Pak Brar. Ah, le serius tuh. Pak Riki, kau Pak Riki ya? Ya Pak Edi. Dek memakai Zoom gua kan tak tolong ke Pak Riki mah. Mungkin barangkali itu ada pakai biaya cak jajan saya nak buat okta dari ibu bapak. Ah, iya tuh. Nah, jadi kami kan sambil minta tolong ke Pak Riki because sa pandai-pandai awak mencancang mau landasan ke kanai juga kami itu. Cuma sungguh pembetu jangan sampai tak pandai mana landasan gua Pak. Jadi bara biaya admin untuk mampu itu jajan aja Pak. Ya Bu itu sagan lo Pak Riki sagan itu kami rakyat rasu Pak Riki tak tolong kami kok tahu lo cara kok namun Pak Wak tahu tentang kur Pak jajali itu Pak. Apa Pak Riki dong? Pak Edi. Ah. Nah, awak kan meminjam Zoom ke orang lainnya. Kan itu pertama. Yang kedua, itu alun ada komunikasi apapun dengan orang yang punya kali dah. Iya. Iko kan punya organisasi jaringan sekolah Islam terpadu namanya. Nah, itu pinjam betangan, liam hanya pinjaman sampai syukur alun dibalik kan itu. Masih dia awak memegang akun ke bro. Nah, bisa dipakai 2 hari ini. Jadi itu besok itu coba anuan kenyola kalau kan awak lah selesai ini kok. Kalau untuk Zoom kan lah siap mama. Untuk yang memberi kok. Artinya tuh nanti kita kan bisa bahas sama lah gitu kan. Itu nanti loh. Atau bisa jadi nanti waktu Acibo tanya kurang tuh kalau seandainya bisa sebulan kok kan itu. 2 bulan kok lah nak. Iya. Ya, sampai November kok, sampai Oktober. Bisa nak kami manfaatkan. Beko kita hitunglah berapa itunya kan itu katanya. Karena kami bisa berkontribusi untuk Iko kan itu. Ya tunggu apa Pak Riki bahasa wasiwat tu perlu dulu. Ya bahasa siswa itu tuh. Ayo. Coba carilah gambaran Pak Riki, selain kena penuh KT, penuh kawan, jangan kosong mana kan itu. Masalah saya dah Maidi mah. Piti lebih dari anu watang kali masih simpan ya Pak Edi. Nah, iya aman tuh Pak. Aman. Piti tadi Pak siapa yang ngirim nama Pak Hasan mah? Yang mah yang Pak yang saya ya Po Dewi go siapa? Pak Ruslan. Pak Ruslan 20 berarti Kan nama ketua tuh mah. Yo. Berarti Piti sarola Pak Riki. Kalau Pak Ruslan kan 20 Pak siapa? Pak Afrizal. Pak Afrizal. Pak Afrizal 20 loh, dia lupa lah. Berarti 20 berdua Pak kalau 9 balik kali 3 balik kalian tadi 195 kan. Berarti 210 berarti Pak 205.000.
Wacik sih dulu Pak Itu Iko laporan. manfaatkanlah untuk isu untuk kan Iya. bisa jadi ada kegiatan offline-nya ya nanti kan. Iya. Kayak berkumpul semua di Raja Minas bisa untuk nambah tuh nanti kan itu. Mudah-mudahan lulus adalah Pak. Wah, Ya. yang orang-orang yang Amin. berjasa kawak tuh ajak supaya makan ke Pak. Ya. Pak. Mari Pak benar tuh. Proses lah balik Seragamnya Pak makan. Edi. Ah, Seragam. Bapak Nah tuh dong. Seragam mau cik nak salah sesuatu tuh. Baju PDL. Pak syukuran Bu Dewi, Pak siapa tadi? Kan bawa PPJ Mon. Pak Riki. Ya. Tapi Pak Harmon tuh kalau sarankan mau kasih kenang-kenangan apa Ibu? Nah, Acak benar. gitu. Anda bawa tuh dapat Bu. Dapat ada Bu Pia. Ya, misalnya lah lama mana wajah Pak tuh kan. Iyo. Tempat lain mah Bu, bapak cerita tempat lain yo kayak wali kelas nyuagila mah Bu. Lah nyuagila kan jadi ada lo perjuangannya gitu kan kok ada apa-apa kan ini yang mapukan gitu. Lagi Iya. Pak Harmon lah sebulan Karena dia Wak kan. Lah 2 bulan jawab makan, padahal dari modul, terus kan lah lalu karya lu ada Pak tuh kan. Iya. Jadi langsung saya Pak Edi jadi bendahara. Anca ibu-ibu lah bendara lah aja nawak lah. Oh udah biasa. Tidak Pak, langsung lah Pak Edi. Nama ada Pak Edi. Langsung lah Pak Edi. Kalau Sekolah kurang benar, bisa ha. aja Pak Edi tambah atau orang itu ibu-ibu. Oh. Maaf Pep. Ya kalau kurang bisa Bang tambah. Iya. Kalau tuh kayak menurun Masya Allah mah. Kau utama ke Bu Nora lumayan lah mah. Ya sobo lah Bu Nora. Jadi Bu Pia. TF lah ya Bu Isman Nora, TF lah ya. Oh, ndak lah nama kawan aku mah TF do. Ini mah sobok dulu ya Nio. Kan memang sobo itu lah siap apa akan UP kan. Lah lulus soal baru sih kan. Tamu udah 3 tahun 3 bulan lah ya. 3 bulan lah Pak Febri. Oke, ini lah tanggal 9, wah tanggal UP. 2 je 3 Bu Pia. 2 2-3 November. tanggal Berarti- ya. 2 je 3, Sabtu je Minggu. Berarti PL ko bilo jadwal aku Bu. Tanggal 2 balik. Bu pilih apa ko? Ini. PL mulai Yo. sampai 3 hari ku santai dulu. 2 balik sampai 9 balik enggak salah. PL pertama. Sudah itu PL kedua, PL ketiga kan 3 PL awak nak Pak. iya. Sudah Masih itu baru kan, video Pak Iki? kin. Awak kalau Cik, video dua- kin tuh pakai baju putih Pak. Iya, 3 sesi. wajib Bu pakai baju putih. Mindset model tu nak rancak do Bu Is. Jangan sampai itu agama. Mindset apa Abrar? Harus lo pakai baju putih tu nak elok tu do. Yang penting Bu Isman sopan. Nora, Apa? mindset di tangan. Apa? Mindset di tangan ah. Oh iya, mindset di tangan Pak Bror. Itu mindset cuma. Kalau headset di telinga ya. Mindset di telinga, batu Pak Riki. Iya, handset di tengok. Galak lah ibu Is, galak lah sanang-sanang lah. Kau nilai, ada keluar. Dan jaleh kini untuk 3 hari ke belakang kan bisa lalu lama ada lo. Antuan yang lain tuh Pak masih banyak PR-nya le tuh. Nilai. Ya masih menunggu jo dulu lah. Ya, Kalau alun selesai kan masih pada dabok jo darah dulu lah. iya. Tapi Pak Riki, alhamdulillah Pak Riki, cuman kelompok awak yang sariku siap full. Iya. Itu ramah Pak Bra. Nah banyak benar Iya, kan? Iya, walaupun mau depo awak ndak lo susah benar rasanya kan. Nah, nilai pun awak capek kan sebenarnya. Kelompok yang lain itu sampai gini masih ada nilai modulnya, nilai itunya belum dinilai oleh gurunya lah, dosen lah. Cuah. Kelompok D nak salah. Masih belum dinilai oleh dosen lah kan. Padahal kini lah Iya, komplit. kelompok dia memang batu. Nah,
Orang lah kompre ya. Awak biar Weh, segitu deh dia alhamdulillah. nilai Pak Bro, lagi keluar nilai awak taruh nak. Indak masalah ke nilai Iya. itu doh. Yang penting salah. senang awak lama Ibu Is. Tuh sehat awak, senang awak, sertifikat keluar lah tuh. Amin. Amin, ya Allah. Sehat para lu, sehat. Sehat baru. Iya. Oh. Pokoknya dinikmati saya, dinikmati, dihayati. Kayak itu baru. Mari Pak Bro. Mantap tuh Pak Riki. Pak Riki kok yo mantap salut lah. Wah, ilmunya tentang mana jo insting-insting jo hewan ke. Awak lah membaca model-model selama ke Pak Bro. Kiranya dia ke insting. Kamal ke iya materi aja. Dalam kajian Pak Riki jo Pak Amun tengah ngose wak dengan Kan ulang kaji lo ada. Lah. ayo lu tadi. Pak Bro? Jadi Pak Bro putih-putih suaranya. Kurang terdengar suara Pak Bro. Masuk. mati tadi. Keluar. Tadi Ibu Isma, Ibu Is tadi lah mantap sabarnya cuma Ibu Is 2 kali mati mah. Yo 2 kali tadi Nggak terdengar Pak Riki. terlempar. Cuman apa lai pahamin ndak nyu paswambana do. Iya. Mantap li tulus cek kelebihan apa awak. Iya, ndak dia mana. Model bro siang tadi lebih parah lima. Ndak suara ge kan. Pak Rabial tadi Pak Bro? Mantap Pak Rabial tadi. Pak Rabial anak teladan. Pak tuh. Ndak tahu do mode tunduk siapa jo beliau tu. Ya sama kuliah Pak Bro. Bro adu Jadi Pak Monko seletingan jo Pak Rabial, Pak. Atau pengakuan Pak Rabial petang yo nya. Indak ado gitu do. Indak do. Kenal di kampus. Cuman mungkin kenalnya mungkin mendakwa ko atau salokasi mungkin yo bisa jadi. Kalau Pak Monko Pak Rabial mau tahu mah waktu kami kuliah dulunya. Mana lo ada Pak Rabial kok? Enggak Pak Mon Pak Brar. Anyo waktu kami kuliahnya masih apa mah? Masih mau kok? Asisten Profesor Ramayulis Badwu tuh. Iya, batu memang psikologi perkembangan memang iya bro dosen ya lo mah. Masih asisten ya baru mah. Makanya yo banggaan psikologi perkembangan tuh. Jadi awak pernah sebut Pak Armon di kuliah mah? Nah, kamu udah beli dong. Nah, ada kuliah sama dia. Yo Pak Febri kalau kelasnya tuh yo nak basobo do. Indah maksudku nak ada kuliah cuma kuliah sama ada Pak Bro. Kan Pak Edi 08 atau 09. Ada bro. Nyuma apa lo mah baca Ida apa tuh saya dosennya seorang dong mah Febri. Ya maksud tuh itulah kan Bu Ismanora kan nak sepuan lah waktu itu nak psikologi perkembangan Ibu Is. Kami psikologi Pak perkembangan. Rabial saya syariah nyo nak pendidikan nak PAI do. Oh. Oh, psikologi perkembangan sama Beda. Ibu. Kalau Pak Armon kan bagian ntar. Psikologi perkembangan Bu Salmiwati.
Salmiwati atau Sasmiwati? Kalau Sasminawati itu metodologi itu, Pak Kami Bro. sama Pak Wel Hendra. Salmiwati udah bukti Ibu tuh. Psikologi perkembangan salah. Ibu Salmiwati itu Ibu Hajah yang meninggal. Siapa meninggal? Sekian dok, kini ala ujian kompre awak istirahat bu. Pak Riki. Bapak, Bro. Alah istirahatlah dulu. Ambil angok Ciguari kolo. Yang jali besok nonton bola dulu apa Febri? Iya. Ya, Mantap Pak Riki. Kalau madu saya non bar malo cara itu Pak Riki. Iya. Kalau Ya. Mas Abo itu Pak Edi, Pak Bro kan, gimana nanti talu gara Bisa banturi, bisa Pep. Serius mah, Pak Bro CA. Bro jauh Pak. Pak Ibu, Yuk, ada di LMS tuh setelah Wak mengupload modul Wak tuh, yang modul 2 dan 3 tuh memang strip tuh. Ayo Wak, setuju Bu. Memang strip kan? emang nggak, Bu? Kan setelah Wak upload mah. Tuh kan kalau modul 1 kan ada tuh, belum dinilai tulisannya kan. Tapi kalau modul 2 dan 3 Ya. tuh pakai stripnya nyo, sama kan? Iya. Iya, Ya aku Wak, setuju Bu Tavia. iya, aku punya Wak asuransi yang strip aku nggak dapat nilai. Ya Wak, ragu tadi mah bagus strip gue bilang kan Iya, dia tapi- modul 1 menunggu dosen belum dinilai. Pep. Febri. Bang. Yuk. Tapi abang ada nyusun PC di buku tu nak ada PC ciala aja dong. Nah, ada revisi dah Bang. Pak Pak Riki Ibu, dah. untuk ambo baru buka modul anu kah baru LMS kok. Kan menambah modul ajar ya. Iya. Awak lu ada menambah itu ah? Nak bernilai beko. Oh gitu toh. Oh, Mm-mm. sampai masuk dulu. Masalah Pak Riki. Oh itu lo mau Tavia. Kok bahas strip gue kan? Ulang berkali-kali masih strip kan? Takut ketemu kayak dalam materi kan strip tuh indak jalan kemiripannya dah guys. Iya. Ndak. Iya nggak Bu? Iya. Uh-uh. Menunggu cek modul pertama kan menunggu cek modul kedua strip kan. Dan tiga strip lah. Ya, Yo, kayak yang itu kedua. aku disuruh Wak mengupload kalau nggak ada nilainya gitu. Untuk aku gunanya kan. Wah cari aja loh Bu perkembangan loh Bu. Di pelaksanaan ujian tuh le Bang Contreng cie. Lai. Nomor 1 Contrengnya PBL lah. Iya. So, Pokoknya input aku link dulu lah. contreng. Input link anak. Apa? Ini nak. Mama mana? Jadi PPL orang tengah 2 leh Pak Febri. Itulah Bu. Tanggal 2 ni kan ya Bu Tavia. Nah ada jadwal Bu. Kirim lah jadwal cie petang lah. Nah ada jadwal kini tak hilang tadi mah tak Febri. tapi. Pak Inyo ada soal apa Bu? Soal PTS apa pokok asesmen tengah semester kok Bu Kelas 5 kelas 6? kelas 5 kelas 6. Yo. Oh, soal lagi ujian. free, Pak. Yo soal ujian gua minta apa lu kalau aku? Oh. Saya kelas 1, kelas 2, Pak. Dah, kelas 5 kelas 6. Ada Pak Abrar, Pak Riki, tolong Cik Kami beda kecamatan Bang, harus selesai. Bro, Nih. Cigo. Alun dong. Bokta do Bu. Tolong Cik Bu Siangnya Duh, Pak Edi, awak saya masuk sekolah sekali. Apa tuh? Hehe. Lagi digantikan. Hebat nasihat nanti tuh. Pak Padi itu lah. Pak Rabiel ada juga pengganti Pak Edi. Iya, makanya Pak Rabia tuh standby tadi kan. Oh. Hilang sudah Pak. Bu Tavia, ada jadwal PPG itu. Tolong kirim Bu. Ada. Inyo Pak, kayaknya mah
akan rentang waktu saya nih ya pon itu. Misalnya PPL 1 tanggal berapa sampai tanggal berapa. Habis itu upload mungkin nah. Ayo Itu kirimlah Bu kecil Bu jadwalnya. Is terima dari tanggal 2 balik sampai tanggal Pak 9 balik Febri wak PPL. mah nyasa-nyasa apa? Yo sabar lah Pak Feb. Sudah Ah, mana aku 2 hari kan? Di grup Tidak. berbagi ya dong sama Pak Febri. Nggak do sebut lah Bu Ismanora rata-rata apa dia awak tahu ah. Oh ya. Ya jadi apa ya Awak puisi Pak Febri galeri kan itu kan banyak capek ya mana? puisi. Galeri itu banyak mana foto-foto kan tuh udah tentu sama foto kan yang mau foto nih. Kok Oh, kirim sih. Ada kirim nih Bu Ismanora baru kirim buat Tavia Eh, Terima sama kasih ki alamannya sa. Pak Febriko. Tindaklah bersyukur ya Pak Brar. itulah. Tanya PPL lah, kompre lah PPL 1 Awak. nih. 2 balik sampai 9 balik. Pak awak cek gua, abang awak Unggah portofolio, lama lah itu. unggah Kalau video video pembelajaran. video unggah apa Bu Oksa? Portofolio. Apa tuh? buat Tavia. Portofolio lah mulai. Tanggal 4 balik Oktober lah mulai. Yo atong. Portofolio itu apa tuh? Portofolio itu kumpulan kegiatan biasanya. Bikin ini nggak tahu bentuknya kayak mana. Nanti dia buat rumah Pak. Portofolio apa kok, Bu Pia? Iya, risiko apa yang Bu Is kirim ke mana? Portofolio. Poin 7 balik. Isi apa? Contohnya, jadi bisa terbayang. Nggak video Apa itu tuh? saya Pak Bro. Nah, Ini cari banyak yang internet lu. diunggah loh tuh. Apa Nggak nak salah, tugas-tugas Pak. anak wak nak? Portofolio itu biasanya tugas-tugas anaknya di kumpulan. Bukan, itu kan portofolio awak. Tuh yang ke di kumpulan tuh. Berarti kegiatan selama PPJ Ya, itu mungkin Bu, lah Bu, tunggu portofolio dulu. kegiatannya. Bu, Ah, Bu masih ingat dulu Pak Yo. Pak siapa nama kok? Yang Pak Bosori Wakidul. mengecekan, Pak Bosori mengecekan dulu. Ah. Keceknya untuk portofolio itu di samping video dikirim Kemudian jangan lupa untuk foto foto kegiatan awak tuh anak-anak tuh awak sedang PL. Itu salah itu dikirim ceknya guys. Itu yang dari portofolio tuh. Oh. Oh berarti nak video sih awak maja tuh di foto lo barang foto- anak foto lo. mengadakan kegiatan nak. Yo Berarti itu tuh Pak Edi. Yo pas apa tuh lo masih ingat sama kecil Pak Bosori itu Sampai yang video kan baik Ya. Habis itu insya Allah ambo kirim contoh punya kawan tuh ada videonya betul hanya di PDF lo kan. Hanya PDF kan lo tuh ada kegiatan foto yang selfie ke siapa ke siapa Pak Bosori selfie Bapak Ibu sedang mengajar sendirian baik foto dari belakang maupun selfie-nya itu perlu pendukung-pendukung sebagai portofolio di PDF kan kecilnya. Wah bener galak aja mah. Yo portofolio itu semua bukti fisik kegiatan bukan. Jadi contoh awak mengajar di Ya, telangan kecil. Terangga do Pak Bror. Pak Bror. Mungkin Pak Bror lelah. Sinyal Pak Bror kayaknya.
sisa 2 le dipotong itunya. Enggak wis. Mungkin ada kok kayak apa kamera mau matian. Enggak pakai enggak mindset do handset. Bois. Ala jale nak bois. Jadi kalau portofolio itu gambaran bukti fisik. Betul. Awal Betul Pak Bror. ketika proses ketika jadi di fotoan di PDF kan itu dia. Yap. Siap. Kasih Pak Abror. Penting setiap kegiatan foto. Ya, Setiap kegiatan foto. ya secara umumnya itulah. Nah, Ini betul, ada 6 komponen tuh Bu Okta. Ada 6 komponen yang wajib yang ada dalam bukti fisik. Pak Abror lagi berbagi itu kode. Dia. Pak Bror berbagi beko ya Pak Bror. Pak Ibu, awak undur diri lu jam sebalik. Terima kasih kita semuanya. Sama-sama. Pak Riki. Pak Edi, assalamualaikum Pak Edi. Terima kasih Mohon Pak Riki, Pak Edi, Pak Bror, Sama-sama. Bu Oktavia. Kami mundur dulu. Pak Riki, makasih banyak Pak Riki. Jadi Pak Edi, siap Pak Edi. Assalamualaikum. Segalanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu Nah. suara Minas lah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita mati lah ya. Yuk. Nah,